Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Januari ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, buang selebihnya. Bijaksana menyikapi kalau kalian buat personal reading. Konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa energi percintaan kamu di bulan Januari ya untuk Aries. Give your relationship a chance, beri kesempatan di dalam hubungan ini. Beri kesempatan di dalam hubungan ini ya. Atau buat hubungan ini bekerja, di sini ada kodependensi, kemelekatan, addiction, oke, chemistry, koneksi yang tidak bisa dielak atau ditolak. You deserve love. Oke. Kamu layak untuk dicintai. Oke. Bentar aku lihat dari kata tarotnya dulu. Ini aku ngerasain lebih ke ada energi saling tunggu-tungguan ini. Five of Pentacles. Iya. Ada yang ngerasa sepi, kosong, hampa gitu ya. The Fool. Ingin bebas, ingin awal baru. Bebasnya ini maksudnya kayak dari the past ya, pas dulu gitu. Jadi bentar, iya bener ya, ada two of one ya, bener, ada yang energi kayak tunggu-tungguan gitu loh. Oh ya. Aduh, hubungan kalian ini sangat melelahkan ya. Oke, karena menunggu nggak tahu sampai kapan kayak gini gitu, saling tunggu-tungguan ini yang aku lihat ya. Ada Nine of Pentacles. Bisa ini cuman ngerasa stuck ya, salah satu di antara kalian atau keduanya merasa stuck. Hubungan ini memang sudah berpisah tapi kayak stagnan gitu. Stagnan, maksudnya ngerasa stagnan ya, kayak entah kenapa kamu ngerasa kok sulit banget ya move on atau lupa sama dia gitu. Bahkan ketika ingin menjalin hubungan baru itu kok ngerasanya beda gitu, kayak ketarik lagi ke dia gitu, kayak kamu ngerasa kayak apaan sih kok kayak gini gitu, kok kayak ada sesuatu gitu, something banget gitu loh, kayak dia itu sesuatu banget gitu loh ya, seperti itu. Karena di sini ada kodependensi ya, addiction ya, ada kemelekatan antara kamu dengan dia, kayak seolah-olah kamu itu nggak bisa jauh dari dia atau kayak nggak bisa tanpa dia gitu loh. Di sini juga ada chemistry ya, strong magnetic attraction gitu ya. Jadi kayak memang ketertarikan kalian ini kayak magnet gitu, walaupun mungkin saat ini kalian sudah berpisah ya, atau bahkan kalian dieman cukup lama ini atau berpisah cukup lama, ini memang sesuatu yang kayaknya sulit banget ya perasaan kamu itu untuk kamu kendaliin gitu, karena itu ada codependency, addiction gitu. Kalau ini addiction, energi kalian dua-duanya ini melekat ya, saling melekat satu sama lain. Jadi tidak hanya kamu saja yang merasakan hal itu, tapi dia juga merasakan hal sama gitu. Mungkin kamu juga berpikir ya, kenapa ya aku merasakan seperti ini gitu. Mungkin kamu ngerasanya kayak nggak adil gitu ya. Tapi jangan salah ya, bukan kamu saja yang merasakan, dia juga merasakan. Jadi kayak seolah-olah kalian ini terkoneksi satu sama lain gitu. Energi kalian masih melekat di sini satu sama lain gitu. Memang sulit, kayak seolah-olah tuh sulit gitu loh. Nah, ini pelajaran untuk kalian gitu loh. Ya, ada sesuatu yang kalian pelajari di sini
Kalian harus belajar bagaimana untuk tidak melekat satu sama lain gitu ya, atau kepelekatan ya, tentang kepelekatan di sini. Kamu kayak diajarkan untuk mandiri gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kamu mengalami situasi ini ya yang resonate dengan kamu, ini memang pelajaran kamu adalah untuk kamu bisa melepaskan sesuatu yang kamu ingin melekat dengan hal itu gitu loh. Jadi ada sesuatu melalui hubungan kamu ini, koneksi kamu dan dia ini yang harus kamu pelajari. Contoh nih, mungkin kamu ngerasa kayak nggak bisa tanpa dia, nggak bisa tanpa pasangan, kayak gitu bisa juga. Ada hal-hal yang harus kamu pelajari dari situ gitu loh. Ya, untuk kemandirian di sini. Kamu diajarkan untuk mandiri, tidak melekat. Mungkin kamu ngerasa, aku mandiri kok Kak, aku bisa. Ini aku punya uang begini, cara apa istilahnya? Aku punya kerjaan sendiri, aku tidak bergantung uang sama dia begini-begini. Belum tentu, gitu ya. Mungkin dari ucapan kamu ngerasa tidak melekat gitu. Tapi belum tentu dalamnya kamu di sini, gitu loh. Ya. Seperti itu. Kadang-kadang orang itu tidak mau mengakui gitu loh. Ya, karena ingin dilihat, oh aku udah mandiri kok, begini-begini kok. Padahal belum gitu. Padahal belum di situ gitu. Ya, ada ketergantungan. Ya, entah ini ketergantungan ini bisa macam-macam ya, bukan hanya dari segi finansial doang gitu. Tapi bisa juga dari energi gitu, atau dari pasangan ya. Contoh kamu nggak bisa sendiri, kamu nggak bisa tanpa pasangan kamu. Nah istilahnya tuh gitu, terlalu melekat atau terlalu touch dengan dia gitu ya, sehingga ketika kalian berpisah itu sakitnya sakit banget gitu, rasanya nggak enak banget gitu. Dan ini juga akan menimbulkan semacam trauma atau kayak rasa kecewa ya, kecewa yang sangat dalam, karena trauma itu juga sangat melelahkan ya untuk dirasakan gitu ya. Kenapa sangat melelahkan? Yaitu orang memiliki trauma itu kan berarti dia memiliki luka ya, luka batin yang sangat dalam. Nah, untuk memulihkan dirinya itu atau menyembuhkan luka-luka itu kan butuh perjuangan gitu. Dan ini yang menjadi kelelahan tuh di situ gitu. Karena di sini ada Nine of Pentacles ya, yang dimana kayak udah berusaha keras gitu, kayak seolah-olah bekerja keras di sini, tapi ngerasa hasilnya kok nggak ada, kok kayak gini terus gitu loh, kok seperti ini terus gitu. Makanya tadi aku bilang kayak stagnan gitu loh, jadinya stuck, kayak seolah-olah tuh nggak ada hasil atau nggak berhasil. Udah mencoba, udah berusaha di sini tapi nggak ada hasil gitu ya. Ini bisa kalian memang sudah benar-benar berpisah, atau kalian memang saat ini lagi berjeda doang ya. Kayak contoh nih, karena di sini aku juga ngeliat ada Five of Swords, kalian ini bertengkar hebat, berantem hebat gitu ya. Dan karena egonya kalian tinggi, dia tinggi, kamunya gengsinya juga egonya tinggi. Nah ini tidak ada yang mau mengalah gitu ya. Atau di saat kalian bertengkar itu kamu ya udah, kamu mengakhiri hubungan aja, pergi gitu aja, atau bisa sebaliknya dia. Nah ketika kalau misalkan kamu yang pergi gitu aja tanpa kata-kata, ya udah kayak seolah-olah tuh selesai di situ gitu ya. Jadi kayak nggak ada kata putus, kamu diam, dianya diam, nggak ada yang mau memulai gitu. Makanya tadi gue bilang hubungan kayak menggantung dan stagnan, nggak tahu sampai kapan begini terus gitu, karena kalian ini saling menunggu mana yang mau menghubungi dulu gitu loh ya, seperti itu. Tapi dua-duanya kalian ini egonya tinggi, gengsinya tinggi, tapi kalian ada kemelekatan di sini satu sama lain gitu loh. Jadi bisa dibilang ini kayak kalian ini juga cerminan loh antara satu dengan yang lainnya gitu. Makanya tadi gue bilang juga ada pelajaran di situ gitu ya, gitu. Dan saat kalian ada perpisahan ini, yang aku lihat dia ini ngerasa hampa banget ya, kosong, hampa, ngerasa kayak seolah-olah dia menderita gitu loh ya. Hidupnya menderita, hidupnya kosong gitu ya. Dan memang ini juga bisa dibilang kehilangan banget gitu ya, kayak ngerasa kehilangan banget gitu loh ya. Dia punya tekanan mental juga di sini ya, dia kena mental juga gitu, nggak hanya kamu tapi dia juga gitu ya. Bahkan di sini mungkin dia berpikir kamu ya, kamu kok baik-baik aja ya, kok kamu happy gitu, malah dia tuh ada pikiran-pikiran seperti itu di kamu. Nah ini justru bikin dia tuh kayak seolah-olah egonya tuh kayak kena gitu, yang dimana
oke, dia bisa happy, aku juga harus bisa lebih happy. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Padahal itu pikirannya dia yang menilai kamu lebih suka gitu loh, lebih lebih happy kalau misalkan tanpa dia gitu. Dan dia ngerasa juga kayak kamu itu memang kayak seolah nggak peduli gitu loh dengan dirinya gitu, kayak mengabaikan dia, kamu nggak peduli dengan dia, makanya dia ya udah, kamu mau pergi ya udah gitu, pergi aja gitu ya. Dan dia nggak coba untuk menahan kamu juga sampai detik ini, saat ini juga dia nggak coba untuk menghubungi kamu gitu ya. Malah dia fokusnya ke hal lain, mungkin dia saat ini lagi fokus sama um, pekerjaan dia gitu, kayak mengalihkan perhatian dia ke pekerjaan gitu, lebih fokus sama kondisi finansial dia gitu ya. Tapi dia masih di sini, masih menunggu, aku lihat ya, to have fun, menunggu. Hubungan memang digantung, tapi dia nggak tahu sampai kapannya. Menunggu seperti ini tuh nggak tahu, hubungan seperti ini tuh kayaknya dia nggak tahu harus sampai kapan gitu. Aku lihat dia belum ada effort gitu ya. Meskipun aku lihat di sini dengan adanya give your relationship a chance ini, kayak dia ingin ya, dia ingin sekali ada awal baru dengan kalian, ingin memulai lagi dari awal, tapi dia nggak mau berusaha. Gimana coba ya, masih gengsi di sini, masih ego gitu. Menurut dia, ketika dia mendiamkan kamu atau pergi dari kamu, atau bisa sebaliknya kamu pergi kemudian dia ya udah biarin aja gitu, nah istilahnya gitu, itu dia ngerasa kayak seolah-olah tuh kayak ngasih pelajaran juga gitu loh. Di sisi lain tuh kayak gitu ya, kayak menganggap bahwa oke, kalau nggak ada aku tuh kayak gimana ya rasanya gitu, istilahnya tuh gitu juga ya. Kan di sini ada semacam kemenangan gitu loh, tapi kemenangan yang hampa yang dia rasakan gitu. Dia memenangkan egonya dia memenangkan gengsinya dia gitu. Mungkin memang ada situasi di mana dia merasa menang di sini ya, tapi sebenarnya dia nggak menang juga gitu. Kemenangan dia juga hampa di sini. Dia ngerasa bisa mungkin ya awalnya tanpa kamu gitu, bisa bebas gitu ya, bisa menikmati hidupnya, tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Hidupnya juga nggak karuan, berantakan di sini gitu ya. Bahkan saat ini mungkin dia lagi berjuang ya untuk dalam kondisi karir atau finansialnya di sini lagi jatuh gitu. Dia lagi berjuang untuk menata hidupnya lagi ya, dari sisi finansial ya, atau karir gitu. Dia juga ngerasa loh bahwa dia jadi korban di sini gitu. Meskipun awalnya dia nggak begitu ya, tapi sebenarnya dia juga kalah di sini sebenarnya. Dia hanya memenangkan egonya doang gitu. Kenapa begitu ya? Karena itu strong magnetic attraction. Ada kemelekatan antara kamu dengan dia ini gitu. Karena di sini aku ngeliat ya, awalnya aja dia dengan kamu udah bener-bener emat banget gitu, kayak seolah nggak bisa jauh gitu loh satu sama lain. Tapi ada situasi yang seperti ini gitu ya, tiba-tiba berubah gitu. Kalian bertengkar, kemudian situasi yang jadi begini, berarti kan ada situasi yang dia nggak bisa terima tapi harus terima gitu loh ya. Kamu pun juga ngerasakan hal sama, kenapa begini gitu yang aku rasain, padahal dia tuh udah nyakitin aku, dia tuh udah kecewain aku, tapi kenapa perasaanku tuh kok masih terus-terus aja ke dia gitu loh. Kamu pun juga nggak paham ya dengan apa yang kamu rasakan, yaitu karena kalian ini masih ketertarikannya kayak magnet gitu, kayak seolah nggak bisa jauh dari satu sama lain atau berpisah satu sama lain gitu, seperti itu. Makanya hubungan kalian kayak stagnan di sini ya. Untuk beberapa orang memang ngerasa harus menunggu sampai berapa lama gitu, kalian diem-dieman terus gitu ya. Namun untuk beberapa orang di sini memang dia berusaha mungkin untuk melepaskan kamu, tapi dia stuck gitu loh. Dia berharap suatu saat ya ada kesempatan untuk kalian bersama lagi, untuk ini yang putus gitu ya. Kalau yang kalian hubungan masih ngegantung-gantung ini, dia memang juga nggak tahu ya menunggu sampai kapan. Dia ini sudah lelah, sudah capek begini terus gitu
Ini harus ada yang effort loh, salah satu di antara kalian gitu. Memang nggak bisa seperti ini terus gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami. Ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk melihat ke depannya gimana, di sini aku belum bisa lihat ya, karena di sini masih ada hangman. Yang orang ini memang sepertinya udah pasrah gitu ya, atau kayak lelah gitu ya. Seperti ini terus ya udah gitu loh. Orang ini tahan ya, dia tahan-tahan ini untuk nunggu gitu loh. Kalau kamu tanya apakah dia effort atau enggak, di sini belum ada pergerakan dari dia gitu. Tapi kalau kamu bertanya tentang perasaan dia ya, dia ngerasa kehilangan, hancur, hampa gitu ya. Bahkan di sini juga ngerasa sama gitu loh. Kalau kamu ngerasain sangat-sangat terguncang gitu ya, secara batin atau mental kamu, dia juga sama gitu loh. Ya, ada Five of Pentacles di sini. Kehilangan banget, bahkan dia kayak ngerasa diabaikan. Ya, ngerasa kamu itu mengabaikan dia gitu, atau kayak dia tuh juga jadi korban gitu loh atas terjadinya hal seperti ini gitu. Ya. Jadi nggak hanya kamu yang merasa dirugikan gitu ya, tapi dia juga sama gitu. Makanya kayak ada energi kelelahan yang dia rasakan gitu, capek mental gitu loh istilahnya ya. Biasanya kalau orang sudah kena mental itu kan dia banyak stres gitu ya, merasa kehilangan banget, merasa sedih banget, merasa kecewa banget, istilahnya tuh kayak gitu. Karena di sini juga ada kemelekatan gitu loh. Kalian ini sebenarnya addiction ya, satu sama lain, nggak bisa jauh, nggak bisa berpisah gitu, kayak melekat gitu loh ya. Jadi kayak harus dipaksa untuk berpisah gitu ya. Orang udah melekat, tiba-tiba di lekatannya dikoyak gitu ya, dipaksa untuk berpisah ya, jadinya kan sakit gitu ya, nggak satu tapi keduanya ngerasain hal sama gitu. Kalau ini tidak terlalu tinggi ego dan gengsinya sih, dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, mau merubah pola pikir di sini atau pola lama ya, harus mengganti perspektif gitu ya, atau merubah polanya, pola pikirnya ya. Hubungan ini sangat-sangat bisa gitu loh untuk kalian kembali bersama gitu, karena di sini juga ada give your relationship a chance, yang dimana beri kesempatan untuk hubungan ini. Jadi hubungan ini tuh bisa bekerja lagi gitu, karena chemistry kalian masih ada, perasaan kalian masih ada, kalian juga ada kemelekatan gitu ya. Maksudnya ya kemelekatan ya, nggak bisa satu sama lain gitu loh ya, nggak bisa tanpa satu sama lain gitu loh. Begitu. Apalagi di sini ada you deserve love gitu. Kamu sangat berarti ya. Kamu sangat berharga di sini, atau kayak merasa orang yang pas ya, atau sorry, merasa orang yang pas, merasa orang yang tepat gitu. Oke, jadi ini saja ya. Terima kasih, sampai jumpa.